Pagi. Perkenalkan, nama saya Setiawati Fitri Anggraini. Bisa saudari-saudari panggil Fitri. Hari ini kita akan memulai kuliah pertama kita pada mata kuliah Perikatan dan Persetujuan Khusus Hukum Perdata. Sebagaimana yang saudari-saudari bisa lihat di layar, terdapat satuan acara pengajaran. Kita akan melakukan perkuliahan selama kurang lebih 15 kali pertemuan, ditambah 1 kuliah penutup dan 2 sesi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada saat kita belajar pada mata kuliah Perikatan dan Persetujuan Khusus Hukum Perdata, kita akan membahas mulai dari asas-asas dan pengertian perikatan, kemudian juga syarat sah perjanjian. Selanjutnya kita akan bicara tentang macam-macam perikatan, kemudian tidak terlaksananya perikatan. Di kuliah keempat kita akan membahas mengenai kebatalan dan pembatalan perjanjian. Kuliah kelima perbuatan melawan hukum, dan kuliah keenam serta ketujuh adalah hapusnya perikatan. Setelah sesi kuliah tersebut, kita akan mengadakan ujian tengah semester, dan selanjutnya kita akan bicara tentang persetujuan khusus di dalam buku 3 KUH Perdata. Kita akan berdiskusi tentang perjanjian jual beli dan tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian persekutuan dan perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, dan penanggungan serta perdamaian. Dan akhirnya kita akan menutup mata kuliah sebelum akhirnya saudari-saudari melaksanakan ujian akhir semester. Dapat saya jelaskan bahwa komponen penilaian pada mata kuliah ini ada 4, yaitu ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas dan kuis, serta kehadiran. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nah, ini ada kurang lebih 6 rekomendasi literatur. Jadi pada mata kuliah kita akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana diterjemahkan oleh Prof. Subekti. Kemudian ada Hukum Perjanjian, Aneka Perjanjian oleh Prof. Subekti, dan juga ada Hukum Perjanjian dan Teori-teori dalam kasus, serta penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian oleh Ibu Eli Erawati dan Ibu Herlin Budiono, serta buku Perbuatan Melawan Hukum oleh Profesor Rosa Agustina. Tentunya rekomendasi literatur ini tidak dibatasi, hanya terbatas pada 6 yang kemudian disebutkan, tapi saudari-saudari bisa mencari literatur yang lebih banyak untuk memperkaya khasanah pemahaman saudari-saudari tentang hukum perikatan dan persetujuan khusus perdata. Baik, kita akan mulai perkuliahannya. Nah, untuk memulai perkuliahan ini, kita akan berdiskusi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Saya akan berikan beberapa waktu untuk saudari-saudari membaca. Mungkin ada yang bisa secara sukarela membantu untuk membaca pertanyaannya. Ya, silakan. Dalam kondisi bagaimana klausul penghentian sepihak dalam kontrak menghapuskan perikatan berdasarkan hukum Indonesia? Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang ingin saya tanyakan kepada saudari-saudari adalah aspek hukum perikatan mana yang kita perlu kaji untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Ada yang ingin sukarela menjawab? Mungkin saya mau mencoba, Bu. Silakan. Pertama, mungkin dari syarat sahnya perjanjian itu terlebih dahulu, di mana ada syarat subjektif, harusnya ada kesepakatan, kemudian para pihak yang cakap, kemudian dilanjutkan dengan syarat objektif, yakni mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Kemudian juga selain itu mungkin dapat dilihat dari pertanyaannya itu sendiri, aspek hukum yang lain adalah terkait bagaimana perikatan tersebut dapat hapus
berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, ada tambahan dari kedua jawaban tadi mungkin? Yes, silahkan. Ya, untuk tambahannya dapat juga dilihat dari pertama asas perjanjian, yaitu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, terdapat asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dan kedua, dapat juga dilihat dari sumber perikatan, yang mana berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, perikatan itu berasal dari undang-undang atau perjanjian. Oke, terima kasih. Dan saya setuju bahwa kita perlu melihat dari 4 aspek tersebut, tapi karena keterbatasan waktu kita pada hari ini, kita akan fokus pada topik mengenai definisi perikatan itu sendiri. Jadi kalau saudari-saudari bisa merujuk pada pasal 1313 KUH Perdata, mungkin saudari-saudari sudah bisa melihat itu di layar, saudari-saudari. Bisa sudah. Oke, jadi di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prof. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian, kemudian kita bisa melihat penjelasan Prof. Subekti mengenai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana salah satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi kalau saudari-saudari lihat, ada dua terminologi dalam konteks ini, yaitu perjanjian dan juga perikatan. Kalau perjanjian adalah peristiwa, di mana orang berjanji kepada orang lain, kalau perikatan itu adalah hubungan hukum. Jadi ini adalah dua terminologi yang sangat fundamental di dalam hukum perikatan dan perlu saudari-saudari pahami secara menyeluruh untuk bisa kemudian saudari-saudari menjawab salah satunya adalah pertanyaan di awal diskusi kita tadi. Nah, berdasarkan doktrin, terdapat 4 unsur dalam perikatan itu sendiri, yaitu hubungan hukum. Jadi, suatu perjanjian, tadi dibahas sudah syarat sah perjanjian, ketika dia sah, maka dia mengikat. Ketika kemudian perjanjian itu sah dan mengikat, maka lahirlah yang namanya hubungan hukum. Nah, kalau ada hubungan hukum, maka tentunya menimbulkan akibat hukum. Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian atau perikatan, di dalam KUH Perdata itu bersifat harta kekayaan. Artinya, hal-hal yang terkait perdagangan ataupun bersifat harta kekayaan itu bisa diperjanjikan. Kemudian kita bicara tentang subjek hukum, karena hubungan hukum selalu melibatkan pihak-pihak yang merupakan subjek hukum. Tadi disampaikan kita harus lihat dari kecakapan. Maka kemudian kalau kita bicara tentang perikatan, kita bicara tentang syarat sah perjanjian, maka kita juga perlu bicara tentang kecakapan dan juga kewenangan. Di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang hal ini. Yang terakhir, berdasarkan doktrin terhadap unsur perikatan adalah prestasi. Prestasi adalah hubungan hukum melahirkan kewajiban kepada para pihak, ada prestasi dan kontra prestasi, yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara. Ini yang kemudian kita bicara dalam kerangka sistem hukum perdata dan peradilan perdata. Karena salah satu cara untuk melakukan pemenuhan perjanjian ketika tidak secara sukarela dilakukan, maka upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan
ke peradilan perdata di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, perjanjiannya sudah sah dan mengikat, kemudian melahirkan hubungan hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum. Kalau prestasinya tidak dilakukan, atau terlambat dilakukan, atau sebagian saja dilakukan dari yang diperjanjikan, maka upaya hukum untuk memastikan bahwa perikatan itu terpenuhi adalah mengajukan gugatan hukum berdasarkan perjanjian ke pengadilan. Nah, jadi kalau kita bicara yang tadi kita bahas, maka secara flow ini ada pihak satu, pihak dua, ada sebuah janji di antara mereka yang sah dan mengikat, perlu sangat diingat, sah dan mengikat, supaya lahir perikatan, dan dari perikatan itu menimbulkan hubungan hukum. Sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan. Pertanyaan saya, apakah perbedaan antara perjanjian dengan kontrak, Bu? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, perjanjian itu tidak harus dalam bentuk tertulis. Namun kalau kita bicara tentang kontrak, maka kontrak adalah sebuah perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk tertulis. Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Oke, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tersebut dan jawabannya akan menutup sesi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama saudari-saudari. Kita akan lanjutkan di mata kuliah sesi minggu depan. Kalau ada pertanyaan dapat langsung menghubungi saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.